Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 26-30. Bab 26. Saudara Qiang, Saudara Qiang. Setelah ditendang oleh Ye Tianhu, Ye Xiaolong tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xie Huaqiang, dan bertanya dengan sangat bingung, "Saudaraku, mengapa kamu menendangku?" "Kakak Qiang yang mana?" bentak. Ye Tianhu kemudian menamparkan wajah Ye Xiaolong dan berkata dengan penuh semangat, "Ini Xie Huaqiang, Saudara Qiang." "Terima kasih, Xie Huaqiang." Mendengar kata-kata Ye Tianhu, Ye Xiaolong tercengang. Semua orang yang hadir membeku di tempatnya, memandang pria berjas itu dengan ngeri. Setelah sekian lama, Ye Xiaolong kembali sadar, berlutut di tanah dengan keras, dan bersujud kepada Xie Huaqiang dengan ngeri. "Saudara Qiang, ya. Maafkan aku buta. Aku tidak tahu kamulah yang datang, atau aku tidak akan berani berbicara seperti itu kepadamu meskipun aku meminjam 100 keberanian dariku." Tanda seru petik 2. "Saya datang ke sini bersama Tuan Zanders. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda tampaknya telah menyinggung Tuan Zanders." Xie Huaqiang berkata dengan nada datar. "Zanders, Tuan Zanders." Ye Xiaolong, yang sedang berlutut di tanah, mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian mulai gemetar hebat, melihat ke posisi Fendi Zanders, wajahnya pucat. Fendi Zanders berjalan di depan Ye Xiaolong dengan tenang, lalu berkata kepada Ye Xiaolong, "Saya ingat, Anda baru saja suka mempermalukan saya di kotak ini, bukan? Tuan Zanders, saya salah. Saya menyebalkan, dan saya tidak mengenal Taisan. Saya tidak tahu bahwa Anda mengenal Saudara Qiang. Jika saya tahu, beraninya saya mempermalukan Anda." Bagaimana Ye Xiaolong bisa membayangkan bahwa seorang anak laki-laki malang yang mengantarkan makanan akan menjadi Tuan Zanders yang dipanggil Xie Huaqiang? Tapi sekarang tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia hanya bisa bersujud dan memohon pada Fendi Zanders untuk melepaskannya. "Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi?" Fendi Zanders bertanya pada Ye Xiaolong dengan nada datar. "Apa kamu bilang?" Ketika Ye Xiaolong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia terkejut sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong, dia langsung merentangkan kaki kanannya di depan Ye Xiaolong, dan berkata dengan lembut, "Sudah kubilang tadi, sepatuku sepertinya agak kotor." Ye Xiaolong menelan ludah, lalu berbalik kepalanya untuk melihat Ye Tianhu yang ada di sampingnya. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Tianhu. Tapi Ye Tianhu tahu betul siapa Xie Huaqiang, dan jika dia memperlakukannya dengan hormat, itu berarti latar belakang Fendi Zanders benar-benar menakutkan. "Tuan Zanders bilang sepatunya kotor, kamu tidak mendengarnya, kan?" Xie Huaqiang berteriak dengan dingin. "Dengar, aku mendengarnya." Ye Xiaolong sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia segera berjongkok, ingin menjilat sepatu Fendi Zanders. Namun saat dia berjongkok di bawah kaki Fendi Zanders dan hendak menjulurkan lidahnya untuk menyentuh bagian atas sepatu, sedikit kebingungan melintas di mata Ye Xiaolong, dan dia menggerakkan kepalanya sesuai dengan itu. Namun Fendi Zanders kemudian menjauhkan kakinya. "Zanders, Tuan Zanders, apa maksudmu?" Ye Xiaolong menatap Fendi Zanders, dan bertanya padanya dengan sedikit keraguan. "Tidak ada yang menarik, menurutku mulutmu kotor." Fendi Zanders berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ye Xiaolong membeku di tempatnya, dengan ekspresi memalukan di wajahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan sedikit keengganan, ya, mulutku kotor, tidak layak untuk sepatumu, Tuan Zanders. Kamu tidak perlu menjilat sepatumu, cukup dengarkan 10 gonggongan anjing." Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Ye Xiaolong. "Sehat." Wow guk-guk. Pada saat ini, Ye Xiaolong ditakuti oleh Xie Huaqiang, dan dia tidak berani untuk tidak menaati niat Fendi Zanders. Begitu dia selesai berbicara, dia berbaring di tanah dan mulai menggonggong seperti anjing. Pada adegan ini, semua orang yang menonton tertawa terkekeh-kekeh. Setelah mempelajari cara menggonggong, Fendi Zanders melihat posisi Xie Huaqiang dan berkata dengan lembut, "Xiao Qiang, ayo pergi." Ye Tianhu berkeringat dingin saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Siapa sangka Xie Huaqiang, kakak dari masyarakat yang menyebut angin dan hujan di Jiangcheng. Saat ini, di mulut Fendi Zanders, dia menjadi Xiao Qiang, yang membuat Ye Tianhu semakin penasaran dengan identitas Fendi Zanders. "Baiklah, Tuan Zanders." Xie Huaqiang setuju dengan hormat, lalu mengikuti Fendi Zanders dan keluar dari kota. Ye Tianhu tertegun sejenak, lalu mengambil 100.000 yuan di atas meja, berlari ke arah Fendi Zanders dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf tentang masalah ini hari ini, kami tidak punya niat untuk menyinggungmu, uang ini kamu harus mengambilnya kembali." "Ambil uangnya, aku tidak kekurangan uang ini." Fendi Zanders menjawab dengan acuh tak acuh, berbalik dan meninggalkan kotak itu bahkan tanpa melihat ke arah Ye Tianhu.
Memegang 100.000 yuan, Ye Tianhu berdiri di sana dengan ekspresi canggung, wajahnya penuh keraguan. Jika Fendi Zanders benar-benar hanyalah seorang anak miskin yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan seperti yang dikatakan Ye Xiaolong, bagaimana dia bisa mengenal seseorang seperti Xie Huaqiang? Dan dia tidak peduli dengan 100.000 yuan. Tapi Ye Xiaolong masih berlutut di tanah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bab 27. Setelah Xie Huaqiang mengikuti Fendi Zanders keluar dari kotak, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Zanders, apakah Anda sudah menghilangkan amarah Anda tentang masalah ini hari ini? Jika Anda tidak lega, saya akan mencari seseorang untuk membereskan ini Ye Xiaolong nanti. Ye Xiaolong ini tidak lebih dari seorang gangster, tidak perlu memiliki pengetahuan sebanyak dia. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Juga. Xie Huaqiang mengangguk, lalu berkata, Tuan Zanders, saya akan mengantarmu kembali ke sekolah. Tidak, mobilmu terlalu mewah. Tidak baik jika teman sekelasku melihatnya. Aku akan berjalan pulang sendiri. Fendi Zanders menolak tanpa berpikir. Tidak apa-apa, Tuan Zanders, jika ada urusan di masa depan, Anda dapat menelepon saya langsung. Xie Huaqiang melanjutkan. Fendi Zanders mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan Yese Bar. Setelah beberapa saat, Xie Huaqiang pergi. Fendi Zanders sedang berjalan di jalan sendirian, melihat lalu lintas yang sibuk di jalan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Terkadang, uang tidak hanya membuat orang melepas pakaiannya, tapi juga membuat mereka berlutut seperti anjing. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Berdengung. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, tetapi alamatnya menunjukkan bahwa itu adalah kota Jiangcheng. Jadi Fendi Zanders menghubungkan telepon dan bertanya dengan lembut, Halo, siapa itu? Fendi Zanders, ini aku. Aku memintamu untuk membantuku memindahkan buku, apakah kamu sudah pindah ke asramaku? Suara wanita menawan terdengar dari ujung telepon yang lain. Wanita ini adalah konselor kampus Fendi Zanders, Qin Lan. Tuan Qin, saya baru saja tertunda karena sesuatu. Saya akan pindah sekarang. Apakah Anda di asrama? Fendi Zanders tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qin Lan kepadanya ketika dia dihukum berdiri di pagi hari, dan buru-buru menjawab. Aku akan kembali lagi nanti, kamu pergi ke kantor urusan akademik untuk memindahkan barang-barangmu ke sini. Qin Lan menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Fendi Zanders memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, dan kemudian berlari langsung ke arah Universitas Jiangcheng. Meskipun dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan uang, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa Fendi Zanders tidak berani memprovokasi Qin Lan, seorang goblin wanita. 5 menit kemudian, Fendi Zanders akhirnya bergegas kembali ke sekolah, lalu berlari ke kantor urusan akademik untuk mengambil barang-barang Qin Lan. Saat ini, Fendi Zanders merasa sangat menyesali mengapa dia menolak Xie Huaqiang sekarang, dan berjalan kembali sendirian. Jika Xie Huaqiang mengirimnya kembali, Fendi Zanders tidak perlu terlalu lelah. Bang bang bang. Fendi Zanders mengetuk pintu kantor urusan akademik. Masuk. Suara seorang wanita paruh baya terdengar. Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk membuka pintu, dan berkata dengan lembut, Guru Qin meminta saya untuk datang dan mengambil sesuatu. Ketika wanita paruh baya mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders. Kemudian dia menunjuk ke sebuah kotak besar di tanah, dan berkata dengan ekspresi kosong, semuanya ada di sini, pindahkan. Terima kasih guru. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu membungkuk untuk mengangkat kotak itu, berbalik dan berjalan menuju asrama. Yang diminta Qin Lan untuk dipindahkan oleh Fendi Zanders adalah buku pelajaran untuk semester ini, tapi untungnya bukunya tidak banyak, jadi sangat mudah untuk dipindahkan. Sebelumnya, Qin Lan sering meminta Fendi Zanders untuk memindahkan barang ke asramanya. Jadi ini bukan pertama kalinya dia memasuki asrama putri, dan bibi di asrama tersebut sudah mengenal Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders turun ke lantai bawah asrama. Mengulurkan tangannya untuk membuka pintu asrama Qin Lan, aroma menggoda muncul di wajahnya, yang persis sama dengan bau di tubuh Qin Lan. Fendi Zanders menarik napas serakah, lalu masuk ke asrama. Universitas Jiangcheng memiliki manfaat yang sangat baik bagi karyawannya, dan setiap guru ditempatkan di asrama dengan satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Selain itu, interior asrama didekorasi dengan sangat baik, dan Qin Lan menyukai kebersihan, jadi dia menjaga ruangan dengan sangat rapi. Saya tidak tahu apakah Qin Lan sangat menyukai warna pink, entah itu spray atau gorden, semuanya berwarna pink. Fendi Zanders meletakkan kotak itu di tanah, bertepuk tangan dan bersiap untuk pergi. Namun ketika Fendi Zanders hendak pergi, ada benda yang menarik perhatiannya. Gaun tidur berongga tembus pandang digantung di tali jemuran di balkon, bergetar lembut tertiup angin.
Piyamanya terbuat dari renda yang terlihat sangat seksi. Saya tidak tahu mengapa Qin Lan membeli piyama yang provokatif seperti itu. Mungkinkah Tuan Qin, yang terlihat terbuka di permukaan, juga merupakan seekor kucing liar kecil di belakang punggungnya? Setelah melihat piyama berlubang ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya, dan berjalan menuju balkon dengan cara yang aneh. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders berjalan ke balkon. Melihat piyama berlubang ini, ekspresi Fendi Zanders sedikit bersemangat. Tapi Fendi Zanders tidak mau melakukan apapun. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, pria manapun pasti merasa penasaran dan ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Saya tidak menyangka Guru Qin menjadi wanita seperti itu. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, dan kemudian mengingat gosip tentang Guru Qin di sekolah. Meskipun semua gosip itu sengaja memfitnah Qin Lan. Namun Fendi Zanders merasa Qin Lan adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia terlihat agak kasar di permukaan, dia setidaknya baik pada Fendi Zanders. Untuk mendukung Winda Chen, Fendi Zanders sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membayar bahan ajar. Qin Lan diam-diam membantu Fendi Zanders membayar uangnya. Meskipun Qin Lan tidak pernah memberitahunya, Fendi Zanders masih sangat berterima kasih padanya. Panggil. Melihat piyama berongga seksi ini, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, berbalik dan ingin pergi. Namun saat ini, suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah terdengar dari luar. Bab 28. Deng deng deng. Setelah Fendi Zanders mendengar suara itu, dia secara naluriah bersembunyi di sudut balkon. Sebelum Fendi Zanders sempat bereaksi, Qin Lan, yang memiliki sosok seksi, mengenakan rok yang menutupi pinggul, membuka pintu dan masuk. Ketika Fendi Zanders melihat Qin Lan, dia membeku di tempat sesaat, lalu menatap ke arah piyama renda di depannya. Dia tahu jika dia keluar saat ini, Qin Lan pasti akan menebak apa yang dia lakukan sekarang. Menurut kepribadian Qin Lan, jika dia mengetahuinya, Fendi Zanders pasti akan dikutuk. Jadi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, secara naluriah berjongkok, dan bersembunyi di balik balkon. Panas sekali sampai mati. Setelah Qin Lan memasuki ruangan, dia meletakkan tas di tangannya di atas meja, dan kemudian meregangkannya. Sementara Fendi Zanders bersembunyi di balik balkon, dia hanya bisa terus berdoa dalam hatinya agar Qin Lan segera pergi. Bang bang. Pada saat ini, Qin Lan melepas sepatu hak tingginya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia berjalan ke lemari es di dapur dengan kedua kakinya yang panjang dan halus telanjang. Ah! Setelah beberapa saat, teriakan Qin Lan datang dari dapur. Setelah Fendi Zanders mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan tubuhnya, dan melirik ke arah Qin Lan melalui celah pintu. Dia menemukan bahwa Qin Lan sedang memegang sebotol kok. Dia tidak tahu apakah itu karena terlalu banyak uap air, tapi Qin Lan menyemprotkan kok ke dirinya sendiri. Qin Lan tidak bisa menahan cemberutnya, kembali ke ruang tamu, dan melepas mantelnya. Qin Lan mengenakan kamisol putih di bawahnya, memperlihatkan dua sentuhan putih, yang terlihat sangat seksi. Tapi sekarang, kamisolnya ternoda minuman bersoda, dan ada beberapa noda yang sangat jelas terlihat di kerahnya. Melihat Qin Lan di ruang tamu, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, dan bergumam dalam hatinya, dia tidak ingin melepas bretel ini, bukan? Begitu Fendi Zanders selesai bergumam di dalam hatinya, Qin Lan perlahan membuka kancing bagian belakang kamisol. Fendi Zanders membeku di tempatnya, diam-diam menahan napas, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Karena dia tidak pernah mengira Qin Lan akan berganti pakaian di ruang tamu. Saat ini, Fendi Zanders tertegun di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia berinisiatif untuk berdiri atau terus bersembunyi di balkon? Jika dia berdiri saat ini, maka masalah Fendi Zanders bersembunyi di balkon tidak akan jelas. Tetapi jika dia tidak keluar, jika Qin Lan benar-benar melepas pakaiannya nanti, apakah dia akan melihatnya atau tidak? Tepat ketika Fendi Zanders berada dalam dilema, terdengar suara gemerisik lembut dari ruang tamu, dan jelas bahwa Qin Lan telah melepas bretelnya. Pada saat ini, Fendi Zanders merasakan jantungnya berdebar kencang, dan matanya tak terkendali melihat ke arah ruang tamu. Suspender putih terlepas dengan lembut dari bahu Qin Lan, memperlihatkan kulit halusnya yang putih dan tanpa cacat. Penampilan Qin Lan sudah sangat cantik, dan sosoknya juga sempurna, namun pasangan montok di depannya, berbalut celana dalam berwarna merah, hampir siap untuk keluar. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh wanita secara nyata ketika dia tumbuh begitu besar. Selain itu, dia adalah kecantikan terbaik seperti Qin Lan. Fendi Zanders sangat gelisah saat ini. Meskipun Fendi Zanders dan Winda Chen telah bersama selama setengah tahun, itu karena Winda Chen meremehkan Fendi Zanders. Oleh karena itu, kontak paling intim antara keduanya hanyalah berpegangan tangan, dan Fendi Zanders tidak memiliki kesempatan untuk mencoba lebih jauh. Belum lagi melihat Winda Chen melepas pakaiannya, dia bahkan tidak menciumnya.
Setelah Kinlan melepas kamisolnya, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia menemukan ada beberapa noda di celana dalamnya. Kinlan berlari ke kamar tanpa alas kaki, mengeluarkan satu set pakaian dalam baru dari lemari, dan kembali ke ruang tamu. Melihat pemandangan ini, Fendi Zanders menjadi semakin bersemangat. Siapa sangka Kinlan akan mengganti celana dalamnya. Duduk di sofa, Kinlan dengan lembut menyentuh punggungnya dengan tangan putih bersih, dan langsung membuka kancing celana dalamnya. Saat pakaian dalam itu perlahan-lahan terlepas, Fendi Zanders dengan jelas dapat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah beberapa saat, kegemukan di depannya akhirnya berhasil menembus belenggu celana dalam dan terlihat oleh pandangan Fendi Zanders. Fendi Zanders membeku di tempat dengan bodohnya, seluruh tubuhnya membeku, dan dia terus menghembuskan udara panas dari hidungnya. Setelah mengganti celana dalamnya, Kinlan menemukan rok sepanjang pinggul dari lemari, berdiri di depan cermin dan membuat gerakan. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia langsung berganti menjadi rok pendek. Kinlan sepertinya sangat menyukai rok sepanjang pinggul ini, dan dia sering memakainya di kelas. Menampilkan dua buah pahanya yang cerah, ditambah dengan stoking berwarna daging murni, kerap membuat para siswa laki-laki di kelasnya ketagihan. Dan rok pendek setinggi pinggul ini memamerkan sosok jahat Kinlan dengan sangat baik. Apalagi sepasang kaki sumpitnya diekspos tanpa syarat, sungguh luar biasa. Setelah mengenakan rok pendek, Kinlan mengenakan t-shirt lain, mengenakan sepatu hak tinggi, dan bersiap meninggalkan asrama. Melihat Kinlan akhirnya hendak pergi, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas. Tapi ketika Kinlan hendak meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba melihat sebuah kotak besar di sudut ruang tamu. Karena inersia, Kinlan berbalik dan melihat lokasi balkon, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju balkon. Bab 29, Hancur. Melihat Kinlan berjalan ke arahnya, Fendi Zanders segera berteriak bahwa itu tidak baik. Tapi tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang di balkon. Jika Kinlan berjalan mendekat, dia pasti akan menemukan Fendi Zanders. Jantung Fendi Zanders mulai berdetak kencang, dan dia tampak lebih gugup daripada mengintip ke arah Kinlan yang sedang berganti pakaian sebelumnya. Deng deng deng. Langkah kaki itu semakin dekat, dan Fendi Zanders tidak bisa menahan keringat dingin. Guru Kin. Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders mengertakkan gigi dan langsung berdiri dari balik balkon. Fendi Zanders. Ketika Kinlan melihat Fendi Zanders, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Guru Kin, kamu kembali. Fendi Zanders berpura-pura tenang dan berkata pada Kinlan. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan bersembunyi di balkon? Dan kapan kamu masuk? Kinlan teringat adegan berganti pakaian sendirian tadi, wajah cantiknya sangat merah hingga bisa berdarah. Lalu bagaimana, Tuan Qin, bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda memindahkan barang? Ketika saya masuk, saya menemukan. Sepertinya ada kecoa di balkon. Saya ingin membunuhnya untuk Anda, tapi itu melarikan diri. Fendi Zanders menjelaskan dengan wajah penuh rasa malu. Mendengar ini, Kinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, menurutmu apakah guru akan mempercayai penjelasan ini? Tuan Qin, apa yang saya katakan itu benar? Fendi Zanders dengan cepat membantah. Benarkah kamu tahu di dalam hati bahwa kamu baru saja bersembunyi di balkon dan mengintip ke arahku sedang berganti pakaian? Kinlan sepertinya langsung memahami pikiran Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, sedikit mengernyit. Tidak, saya tidak melihat apa-apa, Tuan Qin, apakah Anda baru saja mengganti pakaian? Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Melihat penampilan Fendi Zanders, Kinlan tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan menawan, Fendi Zanders, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya hari ini, berhati-hatilah dan aku akan menghukummu. Guru Qin, saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu yakin tidak melihat apa-apa? Tentu. Bagaimanapun, itu ditemukan oleh Kinlan, jadi Fendi Zanders tidak melakukan apa-apa, dan hanya mendatangi bebek mati dengan mulut yang keras. Hanya saja, jangan akui kalau aku mengintip pakaiannya yang sedang ganti. Baiklah. Warna aneh muncul di mata Kinlan, dan kemudian dia berkata dengan lembut, hati-hati di masa depan, aku tidak ingin hal seperti hari ini terjadi lagi. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Kamu pergi. Kinlan melambai pada Fendi Zanders dengan tatapan tak berdaya. Saat ini, Fendi Zanders menolak mengakuinya, dan Kinlan tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, selamat tinggal, Guru Qin. Melihat Kinlan akhirnya bersedia melepaskannya, Fendi Zanders segera merasa lega dan bergegas keluar kamar. Omong-omong, Fendi Zanders. Tepat ketika Fendi Zanders hendak meninggalkan ruangan, Kinlan tiba-tiba menghentikannya. Mendengar ini, Fendi Zanders berhenti secara naluriah, lalu memandang Kinlan dengan gugup dan bertanya, Guru Qin, apa lagi yang Anda butuhkan?
Menginjak sepatu hak tinggi, Kinlan berjalan ke arah Fendi Zanders dengan cara yang seksi dan mempesona, dan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Karena Kinlan sudah tinggi, dan mengenakan sepatu hak tinggi, dia terlihat sedikit lebih tinggi dari Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders sangat dekat dengan dada Kinlan, dan dia bisa dengan jelas mencium aroma unik tubuh Kinlan. Fendi Zanders, menurutmu aku terlihat baik? Bibir merah Kinlan sedikit terbuka, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan nada menggoda. Mendengar kata-kata menggoda Kinlan, Fendi Zanders secara naluriah membeku sesaat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Katakan padaku, apakah menurutmu aku terlihat baik? Kinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya dengan ekspresi menggoda. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Qin, saya benar-benar tidak mengintip Anda sedang berganti pakaian sekarang. Mendengar ini, mata Kinlan memberikan isyarat. Karena licik, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak menanyakan hal ini padamu, dan bahkan jika kamu melihatnya, guru tidak akan mengatakan apapun tentangmu, lagi pula, kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi aku benar-benar tidak melihatnya. Saat ini, Fendi Zanders hampir dibuat gila oleh Kinlan. Yah, aku punya bar teman yang akan buka dalam beberapa hari. Kudengar kamu bekerja paruh waktu di sekolah untuk mengantarkan makanan. Kenapa kamu tidak pergi ke bar temanku sebagai pelayan? Kinlan berhenti menggoda Fendi Zanders, tetapi bertanya dengan prihatin. Jika itu adalah Fendi Zanders dari sebelumnya, maka dia pasti tidak ingin menyetujuinya secara langsung, dan dia akan sangat berterima kasih kepada Kinlan di dalam hatinya. Tapi sekarang berbeda, Fendi Zanders mewarisi 10 triliun yuan, bagaimana dia bisa tetap bekerja sebagai bartender? Guru Qin, saya tidak akan mengantarkan makanan sekarang. Fendi Zanders ragu-ragu dan menolak. Kamu tidak mengantarkan makanan sekarang. Bagaimana dengan uang sekolahmu? Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Sebagai kepala sekolah, Kinlan masih mengetahui dengan baik situasi keluarga Fendi Zanders. Jika sebelum perubahan, Fendi Zanders pasti setuju tanpa memikirkannya, tapi kali ini, Fendi Zanders justru menolaknya. Yah, saya telah menemukan pekerjaan yang mudah sekarang, dan saya bisa mendapatkan uang pada waktu-waktu biasa. Fendi Zanders menjelaskan. Oh. Kinlan memandang Fendi Zanders dan mengangguk, lalu berkata, tetapi bar teman saya baru saja dibuka, dan sekarang sangat kekurangan uang, mengapa Anda tidak membantu selama seminggu dulu? Guru Qin. Fendi Zanders ragu-ragu. Fendi Zanders, jika kamu tidak setuju denganku, barusan kamu mengintip ke arahku sedang berganti pakaian, aku akan bertengkar serius denganmu. Kinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tuan Qin, saya benar-benar tidak mengintip Anda sedang berganti pakaian. Fendi Zanders berkata dengan ekspresi yang sangat tegas. Apakah kamu mengintip dirimu sendiri dan kamu mengetahuinya? Kinlan cemberut dan menjawab. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata tanpa daya, baiklah, saya akan membantu Guru Qin. Anda mengintip saya sedang berganti pakaian, bukan? Kinlan sepertinya menjadi orang yang berbeda saat ini, dan tiba-tiba berteriak. Fendi Zanders terdiam beberapa saat. Bab 30. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders meninggalkan asrama Kinlan. Namun sosok Kinlan yang memikat masih bergema di benaknya, dan dia harus mengakui bahwa sosok Kinlan memang sangat seksi. Seksi seperti ini tidak sebanding dengan gadis sekolah seperti Winda Chen dan Ye Mei. Fendi Zanders menyadari bahwa sejak dia melihat tubuh telanjang Kinlan dan Ye Mei, dia secara bertahap mulai memiliki keinginan untuk mencari pacar. Ketika Fendi Zanders bersama Winda Chen sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Winda Chen hanya menggunakan Fendi Zanders sebagai alat untuk membelanjakan uang untuknya. Saat ini, Winda Chen menemukan alat baru untuk membelanjakan uang, jadi dia dengan kejam meninggalkan Fendi Zanders. Siapa yang harus kutemukan sebagai pacarku? Fendi Zanders menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Fendi Zanders tidak akan pernah memiliki gagasan seperti itu jika dia tidak mewarisi warisan 10 triliun yuan. Lagi pula, dia adalah orang miskin, seorang bajingan yang mengantarkan makanan, dan tidak akan ada gadis yang menyukainya. Tapi sekarang berbeda. Fendi Zanders mewarisi warisan 10 triliun yuan, dan menjadi orang terkaya di dunia dalam sekejap mata. Dia percaya bahwa selama dia mau mengeluarkan uang, tidak ada gadis yang bisa menolaknya. Pemimpin regu Tang Xiaoman tampaknya cukup bagus. Memikirkan hal ini, sosok Tang Xiaoman yang melengkung muncul di benak Fendi Zanders, dan dia mulai berpikir dalam hatinya bagaimana cara mendapatkannya. Berdengung. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa yang menelepon adalah Fang Zihua. Halo. Fendi Zanders menjawab telepon. Tuan Zanders, apakah kamu ada waktu luang besok? Fang Zihua bertanya dengan nada penuh hormat. Gratis, ada apa? Tuan Zanders, itu dia.
Saya sudah membuat janji dengan tunangan Anda, dan kita akan bertemu di restoran New Century pada jam 9 besok pagi. Bagaimana menurut Anda? Fang Zihua berkata perlahan. Tunanganku. Mendengar perkataan Fang Zihua, Fendi Zanders sedikit bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Benar, Tuan Zanders, apakah Anda lupa? Ketika Anda mewarisi harta milik Tuan Zanders, ada satu syarat, yaitu Anda harus mengambil Nona Cleo Fei Lin sebagai istri Anda, jika tidak, wasiat sebelumnya tidak akan berlaku. Fang Zihua menjelaskan perlahan. Oh, aku ingat. Setelah dia mengatakan ini, Fendi Zanders langsung bereaksi. Awalnya, dia berencana mencari pacar di sekolah, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu lagi. Apakah Cleo Fei Lin tampan? Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan rasa ingin tahu. Tuan Zanders, apakah kamu tidak tahu jika kamu pergi dan melihatnya sendiri besok? Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, betapapun tampannya dia, jika dia ingin mewarisi warisan ini, dia harus menikah dengan Cleo Fei Lin, bukan? Fendi Zanders bertanya tanpa daya. Iya. Fang Zihua menjawab dengan ringan. Lalu jika aku tidak menikah dengan Cleo Fei Lin, apakah aku tidak akan mendapat uang? Fendi Zanders terus bertanya sambil mengerutkan kening kanan. Hei, apa yang dilakukan sepupu kakekku? Biarkan aku mewarisi warisan dan mewarisi warisan dengan baik. Mengapa kamu harus membuat aturan seperti itu? Saat ini, Fendi Zanders belum pernah melihat Cleo Fei Lin sama sekali. Terlebih lagi, dia merasa bahwa gadis yang bisa berinisiatif mengirim mereka ke rumahnya pastilah tipe orang gemuk dan bulat yang tidak bisa menikah, jadi Fendi Zanders sangat tertekan saat ini. Oke, aku mengerti, aku akan ke sana besok. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Omong-omong, Tuan Zanders, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kata Fang Zihua perlahan. Apa masalahnya? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Sekarang Bulin dan keluarganya belum mengetahui identitas asli Anda, artinya di mata mereka Anda masih pengantar makanan, jadi Anda tidak bisa mengungkapkan identitas Anda kepada Bulin. Jika Anda benar-benar menikah dengan Nona Lin, jika demikian, kamu akan menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Lin. Fang Zihua melanjutkan. Apa? Izinkan aku menjadi menantu dari rumah ke rumah. Seru Fendi Zanders saat mendengar kata-kata Fang Zihua. Ya, Tuan Zanders, mulai sekarang, Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda di depan Nona Lin, jadi Anda hanya bisa menjadi menantu dari keluarga Lin. Fang Zihua berkata perlahan. Tidak, aku bilang kalian bertindak terlalu jauh. Biarkan aku menikah dengan monster jelek, tapi sekarang kamu ingin aku menjadi menantu dari rumah ke rumah, apakah itu dibenarkan? Sebagai pria normal, Fendi Zanders masih sangat menolak hal-hal seperti mengunjungi menantu, dan berteriak dengan penuh semangat. Tuan Zanders, kedua syarat ini ditetapkan oleh Tuan Zanders, dan semuanya tertulis dalam surat wasiat. Anda mungkin belum membacanya dengan jelas pada saat itu. Fang Zihua juga menjelaskan tanpa daya. Apakah kamu ingin menipuku seperti ini? Jika aku tahu ada begitu banyak hal untuk mewarisi warisan ini, aku tidak akan menandatanganinya. Fendi Zanders sangat tertekan saat ini. Tuan Zanders, apakah Anda berencana menyerahkan warisan ini? Fang Zihua bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin? Fendi Zanders mengubah kata-katanya dalam sekejap. Dia baru saja mengeluhkannya. Bagaimana dia bisa menyerahkan warisan senilai 10 triliun yuan hanya karena ini? Saya akhirnya terbebas dari kehidupan orang miskin, dan saya tidak menikmatinya selama beberapa hari. Tentu saja, Fendi Zanders tidak mau menyerah. Tuan Zanders, saya tidak punya niat lain, hanya ingin bertanya. Fang Zihua berkata dengan ringan. Lalu kapan aku bisa mengungkapkan identitasku? Fendi Zanders berpikir sejenak, lalu bertanya. Selama kamu menikah dengan Nona Lin. Fang Zihua berkata dengan ringan. Oke, begitu. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia menutup telepon dengan sedikit kesal. Awalnya, Fendi Zanders baru saja selesai mengapresiasi tubuh telanjang Ye Mei dan Qin Lan, dua wanita cantik hari ini, dan dia sangat menantikan calon pacarnya. Namun panggilan telepon Fang Zihua langsung menghancurkan semua fantasi Fendi Zanders. Kalau begitu, Cleo Fei Lin pasti monster jelek yang tidak diinginkan siapapun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merekrut menantu? Benar-benar bodoh. Fendi Zanders mengeluh tanpa daya, lalu mematikan telepon dan berjalan menuju ruang kelas. Saat ini, pemahaman Fendi Zanders tentang menantu dari rumah ke rumah adalah bahwa hanya pria tidak berharga yang akan menjadi menantu orang lain. Meskipun Fendi Zanders sebelumnya miskin, bukan berarti Fendi Zanders tidak memiliki tulang punggung. Demi penghidupan, ia sanggup menanggung sekeras dan lelahnya ia, namun ia tidak tega menjadi menantu orang lain. Fendi Zanders selalu berpikir untuk bertemu Cleo Fei Lin, dan sama sekali tidak memperhatikan wanita cantik yang berjalan ke arahnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan hebat. Wanita cantik di seberangnya mengenakan sepatu hak tinggi 8 cm.
Ketika Fendi Zanders menabraknya seperti ini, dia terjatuh ke belakang. Ah! Si cantik berteriak secara naluriah, lalu mengulurkan tangan dan meraih pakaian Fendi Zanders. Pusat gravitasi Fendi Zanders tidak stabil, dia langsung memeluk kecantikan itu, dan jatuh ke tanah. Lepaskan saya. Melihat Fendi Zanders jatuh ke sisinya, si cantik buru-buru berteriak, tapi sudah terlambat. Ledakan. Tubuh Fendi Zanders sangat membebani keindahannya, dan mereka berdua jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan.